Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, NIM 2103 1100100132. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan praktikum acara pertama DDIT, dasar-dasar ilmu tanah, yang mana yang pertama yaitu pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah, juga salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh karena itu, dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda. Maka, cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Secara umum, sampel tanah dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Yang selanjutnya ada sampel tanah agregat utuh. Yang ketiga yaitu ada sampel tanah biasa, contohnya tanah yang terganggu. Nah, dalam pengambilan contoh tanah utuh di sini memerlukan alat diantaranya yaitu tabung besi baja. Yang selanjutnya ada skop atau cangkul. Yang selanjutnya ada pisau yang tajam dan tipis. Terus cara kerja pengambilan sampel tanah. Yang pertama, ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang mau diambil. Terus yang selanjutnya, gali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisang. Yang selanjutnya, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Terus yang ketiga, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang selanjutnya, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua masuk di dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang selanjutnya, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan skop atau cangkul. Dan yang selanjutnya, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati. Nah, yang selanjutnya, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Nah, yang selanjutnya, diulangi pekerjaan tersebut. Contoh dari kedalaman lainnya yang diperlukan, misalnya pada horizon, pada profil tanah. Selanjutnya, pisang label untuk menandai sampel tanah. Yang terakhir, catat label dan penjelasan tentang asal sampel. Nah, contoh pengambilan tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan contoh. Pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Nah, peralatannya di sini ada bor tanah, cangkul, pisau, kantong plastik. Yang selanjutnya ada kertas, label, dan spidol. Nah, cara pengambilan sampel tanah biasa di sini atau terganggu di sini, yang pertama yaitu bersihkan permukaan tanah dari perumputan dan serasah tumbuhan. Yang selanjutnya, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. 4. Masukkan sampel di dalam kantong plastik lalu dilabeli. Untuk analisis kimia biasanya diperlukan sampel tanah komposit. Nah, yang keenam, untuk mencoba pot diperlukan tanah yang jumlahnya banyak, sehingga bisa dilakukan dengan cangkul atau mesin penggaruk tanah. Nah, yang ketujuh yaitu sampel keringudakan dan diayak lolos ayakan 2 mm dan disesuaikan dengan macam analisisnya. Yang 8, sampel tanah disimpan pada wadah tertentu yang ditetapkan oleh ruang yang aman.
Nah, terus morfologi dan sifat tanah atau tekstur tanah. Yang pertama ada tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisika penting yang mempengaruhi pada tumbuhan tanaman. Tekstur tanah berbanding relatif pada fraksi tanah, yaitu pasir berukuran 2 mm dan 50. Nah, penempatan tekstur tanah di lapang. Mode ini bersifat kualitatif dan bisa diperlukan, misalnya dalam survei tanah secara tepat atau untuk mendukung tekstur tanah antara lapisan di profil tanah. Karena mengandalkan perasaan, maka diperlukan latihan-latihan yang mencukupi agar pendugaan lebih mendekati kondisi sebelumnya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.